Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada? Bapak berharap semoga kalian semua tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Yang dibutuhkan adalah kerja keras, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Maka tentu Bapak berharap anak-anakku sekalian harus mampu menjadi anak yang hebat. Nah, anak-anak yang hebat, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi teks prosedur kompleks. Nah, pada pertemuan kita untuk hari ini kita akan membahas tentang ceramah. Bapak ingin bertanya pada anak-anakku sekalian, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang kata ceramah? Atau bahkan ada di antara kalian yang pernah melakukan ceramah? Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang materi ceramah. Anak-anakku sekalian, para pengagum bahasa Indonesia, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya anak-anakku sekalian harus memahami terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah anak-anakku sekalian harus dapat memahami tentang pengertian ceramah. Kemudian yang kedua adalah dapat mengetahui unsur-unsur dalam ceramah. Yang terakhir adalah dapat memahami isi ceramah. Anak-anakku yang energik dan cinta bahasa Indonesia, untuk lebih memahami ceramah, silakan simak cuplikan materi ceramah berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, setelah memahami tujuan pembelajaran kita tentang ceramah, sekarang anak-anakku sekalian akan memahami tentang pengertian ceramah, pidato, dan khutbah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Kemudian pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang disampaikan di depan umum. Yang berikutnya adalah khutbah. Khutbah adalah pidato yang diuraikan terutama masalah agama. Nah, setelah menyimak pengertian dari ceramah, pidato, dan khutbah, tentu anak-anakku sekalian sudah dapat membedakan antara ceramah, pidato, dan khutbah. Kita next. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi ceramah. Adapun fungsi ceramah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah menyampaikan informasi berupa pengetahuan kepada halayak. Kemudian fungsi yang kedua sebagai pengingat atau nasihat untuk umat. Yang ketiga sebagai sarana informasi dan edukasi. Fungsi yang terakhir adalah sebagai pengisi kegiatan atau acara tertentu. Berikutnya adalah unsur-unsur dalam ceramah. Unsur-unsur dalam ceramah itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah penceramah, kemudian yang kedua adalah pendengar, dan yang ketiga adalah materi. Berikutnya adalah struktur teks ceramah. Dalam struktur teks ceramah itu terbagi menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama adalah ada yang dinamakan bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagian pembuka, kemudian yang kedua adalah bagian pengantar. Kemudian struktur teks ceramah yang kedua adalah
isi ceramah. Dalam struktur teks ceramah, di bagian isi ceramah itu juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah inti dan yang kedua adalah gagasan. Kemudian struktur teks ceramah yang terakhir adalah di bagian penutup. Di bagian penutup terdiri 3 bagian. Di bagian pertama adalah simpulan, kemudian yang kedua adalah permintaan maaf, kemudian yang ketiga adalah salam penutup. Baik anak-anakku sekalian yang cinta bahasa Indonesia, yang hebat, berikutnya adalah bagaimana kita memahami teks dalam ceramah. Untuk memahami teks dalam ceramah, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah membaca dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, mencari garis besar bacaan atau teks. Kemudian yang ketiga, memahami teks per paragraf. Yang terakhir itu adalah mendengarkan dan mencatat per paragraf. Itulah tentang bagaimana kita memahami teks ceramah. Berikut adalah contoh teks ceramah dengan judul syukur. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang contoh teks ceramah berikut ini, maka anak-anakku sekalian bisa membaca dan memahami lebih lanjut tentang contoh teks ceramah berikut ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya pada kalian semua, apakah materi ini dapat kalian memahami dengan baik atau belum? Bapak berharap tentunya anak-anakku sekalian harus lebih fokus dan lebih memahami tentang materi kita pada hari ini terkait dengan materi ceramah. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan terkait dengan kondisi bangsa Indonesia kita pada saat ini terkait dengan COVID-19. Yang pertama yang ingin Bapak sampaikan adalah tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi imun tubuh, kemudian membiasakan diri untuk cuci tangan, dan yang terakhir adalah jaga jarak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.